Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Leo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading bulanan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 9 koin, terus The Fool, kartu Strength, Queen of Swords, King of Wands, 3 tongkat, The Hangman, 4 pedang, The Hermit, 2 cawan. Oke, terus tema untuk bintang Leo untuk bulan Mei 2022 adalah kartu 9 cawan ya, Nine of Cups. Oke. Oke, ya teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk bulan Mei nanti, ya. Oke, kita lanjut. Tadi tema untuk bintang Leo, kartunya ini 9 cawan yang melambangkan sebuah keinginan yang baru, keinginan yang cukup besar. Jadi artinya Leo, sebagian besar dari kalian selama bulan Mei nanti mungkin tiba-tiba lagi punya keinginan yang cukup besar, ya, untuk mencapai suatu hal. Jadi dalam hatimu tiba-tiba lagi punya keinginan baru nih, misalnya mungkin ada yang punya keinginan untuk memiliki seseorang, ya, keinginan untuk memiliki suatu hal, bisa juga mungkin sekedar ya lagi fokus untuk mencapai apa yang kamu inginkan, mencapai target dan tujuanmu masing-masing. Jadi kalian tuh lebih fokus untuk mencapai keinginanmu sendiri, Leo, selama bulan Mei, ya. Terus lihat di bawahnya ada kartu 2 cawan, yang 2 tongkat yang melambangkan sebuah rencana baru. Jadi artinya beberapa dari kalian selama bulan Mei akan fokus untuk menyusun sebuah rencana penting, sebuah strategi baru dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendapatkan keinginan tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi ada sebuah rencana bagus, rencana penting yang akan kamu pikirkan selama bulan Mei. Misalnya mungkin ada yang lagi rencana untuk pindah kerja, rencana mencari pekerjaan yang baru, ya, rencana untuk buka usaha baru, mendekati seseorang, dan lain-lain. Jadi semua akan direncanakan dengan sebaik mungkin untuk mencapai apa yang kamu inginkan, 9 cawan, ya, sebagai tema utama. Oke? Oke, terus bawahnya ada kartu The Emperor dan Judgment. Oke, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries. Oke, jadi ceritanya Leo, beberapa dari kalian akhir-akhir ini lagi fokus untuk membuat keputusan yang terbaik dalam hidupmu masing-masing. Judgment. Jadi ada sebuah keputusan yang tepat yang telah kamu ambil akhir-akhir ini. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengendalikan situasi di Emperor. Ya, jadi ada sebuah situasi yang ingin kamu kendalikan dengan sebaik mungkin agar tidak bertambah kacau, agar lebih baik ke depannya. Jadi kalian itu lagi ingin mengambil keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan suatu bentuk masalah ataupun untuk mengendalikan situasi yang sedang kamu hadapi. Ini sudah kalian lakukan, Leo, akhir-akhir ini, ya. Oke, jadi intinya dengan kartu 9 cawan sebagai tema utama, aku lihat selama bulan Mei kalian tuh punya keinginan yang cukup besar dan kalian tuh akan fokus bekerja keras untuk mendapatkan keinginan tersebut, ya. Jadi memang cukup bagus energinya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu 9 koin yang melambangkan rasa nyaman. Jadi artinya Leo, di minggu pertama nanti beberapa dari kamu mungkin tiba-tiba akan mendapatkan sebuah rasa kenyamanan, ya. Ada sebuah faktor nyaman, faktor kenyamanan yang akan kamu dapatkan. Misalnya mungkin ada yang lagi tiba-tiba merasa nyaman dalam hubungan cinta, nyaman dalam situasi keluarga, ya, merasa nyaman dengan lingkungan pekerjaan dan lain-lain. Jadi memang cukup bagus energinya di minggu pertama. Terus bagian lain, ya, kartu ini berhubungan langsung dengan kondisi finansial dan keuangan. Jadi ceritanya di minggu pertama beberapa dari kalian mungkin lagi fokus, ya, berpikir keras untuk memperbaiki keuangan ataupun untuk menyelesaikan, meningkatkan kondisi keuangan selama minggu pertama, ya. Oke, sesuai dengan tema utamamu, kartunya 9 cawan. Mungkin di sini kalian tuh lagi punya keinginan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi keuangan tersebut di minggu pertama, ya.
Oke, terus sebagai tantangannya ada kartu The Fool. Jadi ceritanya selama bulan Mei ya kalian tuh diminta, ditantang untuk apa? Untuk segera memulai perjalanan hidup yang baru. Ya, mungkin ada suatu hal yang baru yang ingin kamu coba lakukan selama bulan Mei dan kamu tuh diminta untuk memulai hal tersebut, memulai hal-hal yang kamu inginkan selama ini, Leo. Ya, terus bagian lain kartu ini juga melambangkan metode ataupun cara yang baru. Jadi intinya selama bulan Mei kalian tuh diminta untuk menggunakan cara-cara baru, metode baru yang tidak pernah kamu gunakan sebelumnya. Mungkin metode tersebut perlu kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah sendiri, untuk menyelesaikan masalahmu sendiri, ataupun untuk mencapai tujuan. Ya, jadi kalian itu diminta untuk menggunakan metode dan cara yang baru selama bulan Mei. Ya, oke. Terus ada foundation, ada kartu Strength yang melambangkan kesabaran. Jadi ceritanya di masa lalu kalian itu cukup bersabar sekali teman-teman, mampu mempergunakan kesabaran yang ada dalam dirimu ketika menghadapi situasi sesulit apapun juga, ya. Jadi walaupun memang kondisinya lagi sulit, kalian itu mampu untuk selalu bertahan dan berjuang, mampu menghadapi semuanya dengan hati yang sabar, ya. Jadi ada sebuah kesabaran besar yang telah kalian gunakan selama ini ketika menghadapi seseorang ataupun ketika ingin memperjuangkan apapun yang kamu inginkan. Ini sudah terjadi di masa lalu, ya. Oke, terus ada recent past, ada kartu Queen of Swords. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, Aquarius. Jadi ceritanya Leo, selama bulan April kemarin, beberapa dari kalian mungkin menggunakan kecerdasan yang kamu miliki ketika ingin memperbaiki masalah ataupun ketika ingin mencapai tujuanmu. Jadi ada cara-cara yang lebih pintar, yang lebih cerdas yang telah kalian gunakan selama bulan April. Terus bagian lain mungkin kalian tuh mampu berkomunikasi dengan sangat baik dengan orang lain. Jadi cara komunikasimu tuh sangat lancar selama bulan April. Ya, tentu saja bisa kamu gunakan untuk melangkah maju, ya. Oke. Terus sekarang kita lihat apa fokus utamamu selama bulan Mei. Di sini ada kartu King of Wands. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius. Oke, jadi ceritanya selama bulan Mei kalian tuh lagi fokus banget nih untuk apa? Untuk mengejar ambisimu masing-masing. Soalnya kartu ini melambangkan orang yang sangat ambisius, punya semangat tinggi, ya. Jadi ceritanya kalian tuh lagi punya ambisi, punya segudang ambisi dan kalian tuh lagi ingin mencapai ambisi tersebut. Ya, sesuai dengan tema utama kartunya 9 cawan. Jadi artinya selama bulan Mei kalian tuh punya keinginan yang cukup besar dan kalian tuh lagi bekerja keras untuk mewujudkan keinginan dan ambisi tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke. Terus di minggu kedua ya ada kartu 3 tongkat yang melambangkan kerja keras. Jadi artinya Leo selama minggu kedua kalian tuh mampu untuk lebih kerja keras, ya, kerja keras ekstra untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya, oke. Terus di minggu ketiga ada kartu The Hangman. Jadi ceritanya di minggu ketiga mungkin kalian tuh perlu untuk menggunakan sudut pandang yang berbeda, perspektif yang baru ketika ingin mengambil keputusan yang penting. Jadi jangan terburu-buru teman-teman. Di minggu ketiga gunakan waktumu untuk memahami semuanya terlebih dahulu. Perlu sekali-kali menggunakan sudut pandang yang berbeda ketika menilai situasi yang sedang kamu hadapi agar kamu tuh lebih paham lagi, lebih jelas, ya. Sehingga nantinya kalian tuh bisa lebih siap ketika ingin melangkah maju, ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik mengenai suatu hal, baik itu dalam karir, dalam bisnis, ataupun dalam percintaan, ya. Oke, terus di sini ada kartu 4 pedang. Jadi artinya, teman-teman, selama bulan Mei, orang lain akan menilaimu tuh lagi ingin pelan-pelan ketika ingin mengambil keputusan, ya. Jadi kamu tuh dinilai seperti itu, lagi ingin pelan-pelan, selangkah demi selangkah, menggunakan waktu untuk berpikir sebelum mengambil keputusan yang terbaik. Jadi kamu tuh akan dinilai seperti itu, teman-teman, selama bulan Mei, ya. Oke, terus di sini juga ada kartu The Hermit. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo. Oke, jadi kartu The Hermit melambangkan intuisi. Jadi artinya memang selama bulan Mei kalian tuh punya harapan besar. Ini harapanmu. Jadi kalian tuh punya harapan untuk menggunakan intuisi, feeling, ya, dengan lebih baik ketika ingin melangkah maju ke depan, ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik. Ini harapan utamamu. Ya, oke. Terus kita lihat energi di akhir bulan. Di minggu keempat ada kartu 2 cawan yang melambangkan hubungan antara dirimu dengan orang lain. Jadi artinya di minggu keempat kalian tuh lebih fokus ke dalam hubungan, mungkin lagi ingin menjaga, ya, menjalin hubungan akrab dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Bisa dengan siapa saja, ya. Terus bagian lain mungkin lagi ingin memperbaiki hubungan, menjaga hubungan, memelihara hubungan. Bisa juga mungkin bisa diartikan kalian tuh lagi ingin berbicara. Mungkin ada suatu hal penting yang ingin kamu bahas, ya, kamu diskusikan dengan orang lain agar kamu tuh bisa mendapatkan dukungan, perhatian dan bantuan dari orang tersebut, ya. Ini akan kamu lakukan, Leo, di minggu keempat, ya.
Oke, jadi intinya dengan kartu 9 cawan sebagai tema utama, bisa dikatakan ya, selama bulan Mei ada sebuah keinginan besar yang akan tiba-tiba muncul dalam dirimu. Dan kalian itu lagi bekerja keras untuk mewujudkan keinginan tersebut. Bisa mengenai apa saja. Dan kalian itu perlu untuk kerja keras, teman-teman. Ya. Dan ingat, di minggu pertama ada kartu 9 koin. Jadi artinya kalian itu lagi punya keinginan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi keuangan di minggu pertama. Ya. Terus bagi yang lain mungkin di minggu kedua dengan kartu 3 tongkat, kerja keras ya. Kartu ini melambangkan kerja keras, jadi artinya memang kalian tuh lagi kerja keras untuk mewujudkan suatu keinginan besar dalam dirimu, ya. Terus bagi yang lain mungkin di minggu keempat dengan kartu 2 cawan, mungkin beberapa dari kalian di minggu keempat lagi fokus untuk memperbaiki ataupun menjaga hubungan tersebut. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu diskusikan dengan orang lain agar orang tersebut bisa memberikan dukungan dan bantuannya kepada dirimu untuk mewujudkan suatu keinginan besar, ya. 9 cawan sebagai tema utama, ya. Oke, jadi apapun kondisinya teman-teman, sangat disarankan untuk selalu semangat dan jangan menyerah, ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi sini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan, ya. Jadi sebentar teman-teman. Oke. Oke, yang pertama ada kartu ini 10 pedang dan satunya lagi ini 7 cawan. Oke, cukup menarik energinya. Jadi untuk segi percintaan, aku lihat memang selama bulan Mei, sebagian besar dari kalian lagi fokus untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan cinta. 10 pedang, ya. Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple. Misalnya bagi yang lagi single, untuk bulan Mei, kalian tuh lebih fokus untuk menyelesaikan masalah dengan seseorang di masa lalumu masing-masing, ya. Mungkin ada yang pernah mengalami kegagalan ataupun kekecewaan dalam hubungan cinta, dan di sini kalian tuh merasa perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut secepatnya agar kalian tuh lebih siap untuk melangkah maju ke depan, membuka lembaran cinta yang baru lagi. Jadi intinya kalian tuh punya keinginan untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan cinta bagi yang lagi single. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya 9 cawan tadi. Jadi ada sebuah keinginan besar dalam dirimu untuk melangkah maju ke depan, untuk memulai lembaran cinta yang baru, tentu saja dengan cara menyelesaikan masalah asmara terlebih dahulu dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, terus bagi yang lagi couple hampir sama. Dengan kartu 10 pedang, aku lihat memang kalian tuh lebih ingin fokus menyelesaikan masalah yang terjadi di antara kalian berdua selama bulan Mei. Jadi perlu untuk hati-hati. Terus di sampingnya ada kartu 7 cawan yang melambangkan ketidakjelasan. Jadi bagi yang lagi couple perlu untuk lebih hati-hati. Ada satu hal, unsur ketidakjelasan yang akan timbul ke permukaan selama bulan Mei, yang tentu saja akan membuat dirimu tuh merasa bingung sekali. Bingung dalam berpikir, bingung ketika menghadapi sebuah keputusan cinta, ya. Jadi perlu untuk lebih hati-hati, jaga komunikasi dengan sebaik mungkin dengan pasangan untuk menghindari kesalahpahaman. Di sini aku lihat kalian tuh lebih ingin menyelesaikan, ya, fokus menyelesaikan masalah di antara kalian berdua agar lebih stabil, lebih harmonis lagi ke depannya. Soalnya tema utamamu kartunya 9 cawan. Jadi artinya selama bulan Mei kalian tuh punya keinginan besar untuk apa? Untuk selalu menjaga hubungan tersebut, untuk memperbaiki hubungan, memelihara hubungan agar lebih stabil dan lebih baik lagi ke depannya. Tentu saja dengan cara menyelesaikan masalah dengan sebisa mungkin, dengan sebaik mungkin dengan pasanganmu, ya. 10 pedang. Oke? Jadi apapun itu teman-teman, usahakan untuk selalu berpikir yang positif dan selalu tetap semangat, ya. Oke? Oke teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.